Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Haidar LC MPDI. Kelompok kami akan membahas materi pokok bahasan Sistem Politik Islam dengan judul NKRI dalam Perspektif Politik Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok kami. Yang pertama, Devani Yuniar Putri dengan NIM 2019 1050 1040. Yang kedua, Dita Mazifa Rosita dengan NIM 2022 1010 1102. Yang ketiga, Muhammad Fikri Bahtiar dengan NIM 2019 1070 1036. Yang keempat, Naufal Bintang Darmawan dengan NIM 2019 1040 1102. Yang terakhir, ada Naswa Aisyah Fadila dengan NIM 2019 1050 1008. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan 3 sub pokok bahasan, yaitu pengertian politik Islam, nilai dasar politik Islam, serta ruang lingkup pembahasan siasah dusturiyah. Oke, pada sub pokok bahasan pertama akan dipresentasikan oleh teman saya, Naufal Bintang Ram. Pengertian politik Islam. Dalam istilah keislaman, politik identik dengan siasah. Secara etimologis, siasah artinya mengatur aturan dan keteraturan. Fikih siasah adalah hukum Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Politik sendiri artinya segala urusan dan tindakan, dalam kurung, kebijakan, siasat, dan sebagainya. Mengenai pemerintahan suatu negara lain, politik dapat juga berarti kebijakan atau cara bertindak suatu negara dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Garis-garis besar siasah Islam meliputi 3 aspek, yaitu 1. Siasah dusturiyah dalam kurung tata negara dalam Islam. 2. Siasah dauliyah dalam kurung hukum politik yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lain. Dan yang ketiga yaitu siasah maliyah atau hukum politik yang mengatur sistem ekonomi negara. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi menurut siasah Islam ada pada Allah. Kedaulatan yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan dan aliran-aliran yang berbeda-beda di masyarakat dalam konsep Islam berada di tangan Tuhan. Gambaran kekuasaan dan kehendak Tuhan tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak, ia hanyalah wakil atau khalifah Allah di muka bumi yang berfungsi untuk membumikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan nyata. Kekuasaan adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaannya itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada atau yang telah ditetapkan di Al-Quran. Kedaulatan mutlak dan keesaan Tuhan yang terkandung dalam konsep tauhid dan dalam konsep khilafah memberikan kerangka yang dengannya para cendekiawan belakangan ini mengembangkan teori politik tertentu yang dapat dianggap demokratis. Di dalamnya tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, tekanan pada kesamaan derajat manusia, dan kewajiban sebagai pengemban pemerintah. Penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam banyak memberikan perhatian pada beberapa aspek khusus dari ranah sosial politik. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah atau syura, persetujuan atau ijma, dan penilaian interpretatif yang mandiri atau ijtihad. Seperti banyak konsep dalam tradisi barat, istilah-istilah ini tidak selalu dikaitkan dengan peranata demokrasi dan mempunyai banyak konteks dalam wacana muslim dewasa ini. Namun, lepas dari konteks dan pemakaian lainnya, istilah-istilah ini sangat penting dalam perdebatan menyangkut demokratis di kalangan masyarakat muslim.
Nilai-nilai dasar politik dalam Al-Quran. Al-Quran menegaskan bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sekali-sekali diragukan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat kedua ayat 147. Ditegaskan pula dalam Quran surat ketiga ayat 60 bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau termasuk mereka yang meragukannya. Juga termasuk penegasan bahwa kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bebas menentukan pilihannya, menerima kebenaran itu atau menolaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat ke-18 Al-Kahfi ayat 29. Sebagaimana umat Islam, maka tentu saja kita mengambil prinsip-prinsip dasar berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber referensi dan rujukan dalam berbagai hal termasuk dalam urusan politik. Al-Quran sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dan diimplementasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Nilai-nilai dasar tersebut adalah 1. Keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat sebagaimana tercantum dalam Quran surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 52. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa Al-Quran memerintahkan persatuan dan kesatuan. Hal ini dipertegas lagi dalam Quran surat ke-21 Al-Anbiya ayat 92. Kedua, kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah dalam Quran surat ke-42 Al-Syura ayat 38 dijelaskan dan dalam Quran surat 3 Ali Imran ayat 159. Ketiga, keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Dijelaskan dalam Al-Quran surat 4 Al-Nisa ayat 58. Al-Quran terutama adalah landasan agama, bukan sebuah kitab hukum. Berbagai kebutuhan hukum dewasa ini tidak mendapatkan aturannya dalam Al-Quran. Tentu saja Al-Quran menyediakan landasan, prinsip-prinsip bagi pencapaian keadilan dan kesejahteraan serta penetapan hukum yang harus diikuti oleh umat Islam. Tetapi landasan itu hanyalah cita-cita pemberi arah dan rakyat itu sendirilah lewat musyawarah dan lainnya yang menyusun hukum-hukum negara itu termasuk prinsip-prinsip dalam menunaikan amanat dan menetapkan hukum sehingga tetap berpedoman pada Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi umat Islam. Keempat, kemestian mentaati Allah dan Rasulullah serta ulil amri atau pemegang kekuasaan sebagaimana difirmankan dalam Quran surat 4 Al-Nisa ayat 59. Dalam hal ini dikenal hadis Rasulullah SAW yang sangat populer, yaitu tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seseorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Tetapi di sisi lain, apabila perintah ulil amri tidak mengakibatkan kemaksiatan, maka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak disetujui oleh yang diperintah. 5. Keniscayaan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam, sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9. 6. Keharusan mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 90. 7. Kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan. Dalam Quran surat An-Anfal ayat 61. 8. Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60. 9. Keharusan menepati janji sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 91. 10. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. 11. Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Bahkan, Al-Quran sama sekali tidak melarang kaum muslim untuk berbuat baik dan memberi sebagian harta mereka kepada siapapun, selama mereka tidak memerangi dengan motif keagamaan atau mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. 12. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum.
Dalam Al-Quran, ditemukan banyak ayat yang berkaitan atau berbicara tentang hukum. Dalam Al-Quran, secara tegas dinyatakan bahwa hak membuat hukum itu hanyalah milik Allah semata, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 57. Ruang lingkup sistem politik dalam Islam. Ruang lingkup dalam fikih siyasah dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyatnya di pihak lain, dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Pertama, persoalan imamah, hak dan kewajibannya. Menurut Al-Mawardi, pengertian imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kepemimpinan di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Hak yang dimiliki oleh imam yaitu hak untuk ditaati dan dibantu. Namun dengan adanya perkembangan zaman, ada satu hak lagi bagi imam, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidup dari keluarganya. Adapun kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah memelihara agama, mentafsirkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, memelihara dan menjaga keamanan, menegakkan hukum-hukum Allah, menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, menentang orang-orang yang menentang Islam, dan melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang berlangsung di dalam membina umat dan menjaga agama. B. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya. Rakyat terdiri dari muslim dan non-muslim, atau kafir dhimmi dan mustakmin. Kafir dhimmi merupakan warga non-muslim yang menetap selamanya, sedangkan mustakmin yaitu orang asing yang menetap untuk sementara. Kafir dhimmi memiliki hak kemanusiaan, sipil, dan juga hak-hak politik, sedangkan mustakmin tidak memiliki hak-hak politik. Hak-hak yang dimiliki rakyat meliputi perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan kehormatan, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan berpendapat, serta berkeyakinan, dan juga jaminan atas kebutuhan pokok. Sementara itu, hak imam yaitu untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi dari rakyat. C. Persoalan baiat. Baiat adalah membaiatkan seorang amir dan mengikatkan perjanjian. Mereka meletakkan tangan-tangan mereka di tangannya untuk menguatkan perjanjian dalam hal jual beli. D. Persoalan wali al-ahdi, sumber kekuasaan dan kriteria imam. Imamah dapat dipilih melalui dua cara, yaitu dengan pemilihan ahlal wa al-aqdi dan dengan penyerahan kekuasaan imam yang sebelumnya. Cara yang kedua inilah yang disebut dengan waliul ahdi. Kriteria atau syarat imam antara lain adil, berilmu, sehat panca inderanya, sehat anggota badan, memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk mengatur rakyat demi kemaslahatan, serta menjunjung tinggi kebenaran, rasa tanggung jawab, dan tabah. E. Persoalan perwakilan dan al-aihal wa al-aqdi. Al-aihal wa al-aqdi adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang memilih dan membaiat imam, mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat, membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat di dalam hal tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan hadis, mengawasi jalannya pemerintahan, dan sebagai tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.